Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita mampu memahami ilmu kimia dan peranannya. Yang kedua, kita mampu memahami karakteristik ilmu kimia. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya. Dan yang keempat, mampu menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Kimia. Apa sih kimia itu? Dan apa sih manfaatnya buat kita? Seringkali kalimat itu sering muncul di benak kalian. Banyak orang yang langsung takut bila mendengar kata kimia. Mereka membayangkan kimia itu beracun. Kimia itu mematikan. Kimia itu berbahaya, sehingga ada beberapa orang yang sangat anti dengan kimia. Tapi ternyata banyak orang juga tidak menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa lepas dari kimia. Padahal tidak semua bahan kimia itu berbahaya loh. Contoh yang paling gampang, udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua itu adalah zat kimia. Artinya apa? Artinya dari kalian makan, kalian minum, mandi, gosok gigi sampai bernafas, kalian sudah berhubungan dengan kimia. Sekitar tahun 700 sampai dengan 778 Masehi, seorang ilmuwan Arab yang bernama Jabir menemukan istilah kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia yang artinya berbahan materi. Sekarang, coba kalian perhatikan kegiatan atau aktivitas kalian dalam sehari-hari. Apa benar kalian sama sekali tidak mengenal tentang kimia? Dan apa benar kalian sama sekali tidak berhubungan dengan kimia? Coba kalian pikirkan sekali lagi. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kamu memperhatikan komposisi dari produk mandi yang kamu gunakan? Ataupun produk lain seperti produk-produk rumah tangga yang seringkali kalian gunakan di dalam rumah? Nah, semuanya mengandung zat kimia sebagai komposisinya. Sekarang, apakah ilmu kimia itu? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Hakikat ilmu kimia bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Nah, sekarang apa manfaat belajar ilmu kimia? Antara lain, yang pertama, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain? Bagaimana kedudukan kimia dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain? Ternyata setelah kita perhatikan, kimia adalah pusat dari pengetahuan yang lain. Jadi pengetahuan yang lain itu bisa berkembang, pusatnya adalah dari ilmu kimia. Jika kita melihat, kita membaca sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, peradaban Mesir sudah mempraktikkan reaksi kimia. Jadi perkembangan ilmu kimia itu berkembang sekitar tahun 3500 sebelum Masehi sampai dengan di kimia modern pada abad 18 dan terus berkembang hingga sekarang. Dengan demikian, kita dapat mengetahui ternyata dampak positif kimia itu sangat banyak sekali dalam bidang kehidupan. Yang pertama, bidang pertanian. Yang kedua, bidang kedokteran.
Yang ketiga, bidang geologi. Yang keempat, bidang industri. Selanjutnya, bidang arkeologi yang biasanya digunakan untuk mencari penentuan umur dari sebuah fosil. Selanjutnya, pada bidang kecantikan. Dan semuanya itu berkembang dan terus berkembang tidak lepas dari sebuah metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul ini diperoleh dari mana? Tentunya masalah ini diperoleh dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh, apakah kangkung menyebabkan mengantuk? Apakah ada zat di dalam kangkung yang menyebabkan orang mengantuk setelah memakannya? Itu adalah contoh dari rumusan masalah. Dari rumusan masalah kemudian dilakukan sebuah studi pustaka. Nah, studi pustaka ini tujuannya untuk apa? Untuk menemukan informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Lebih sederhananya lagi, metode ilmiah langkah-langkahnya sebagai berikut: merumuskan masalah, observasi, kemudian merumuskan hipotesis, selanjutnya merancang eksperimen, melakukan eksperimen, melakukan analisis data, dan menarik sebuah kesimpulan. Apakah masih ada yang belum paham dengan metode ilmiah? Untuk video pembelajaran metode ilmiah, coba kalian simak video berikutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengantar laboratorium kimia. Pengetahuan ini berfungsi untuk mengetahui alat apa saja yang kita gunakan di laboratorium dan zat apa saja yang harus mendapat perhatian khusus dan perlu kehati-hatian yang dapat dilihat dari simbol-simbol yang ada di laboratorium. Yang pertama, alat-alat yang ada di laboratorium adalah alat pengukur volume cairan. Di dalamnya termasuk gelas kimia, silinder ukur, lampu ukur, pipet, dan buret. Ini adalah gambar cara membaca skala alat ukur volume. Kemudian ada alat pembakar dan alat penimbang, dan ada pula alat pengukur suhu. Nah, ini adalah simbol-simbol zat kimia berbahaya yang ada di laboratorium kimia. Mulai dari zat kimia beracun, yang berbahaya, yang mudah meledak, mudah terbakar, korosif, ataupun merupakan zat yang pengoksidasi. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Selamat belajar, tetap semangat, rajin membaca, rajin mengerjakan tugas, dan update terus ilmu pengetahuannya. Selamat belajar. Salam KIS, kimia suka-suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.